Baik, selamat pagi Pagi, anak-anakku Pak sekalian. Guru. Pagi, Pak. Ya, Pagi, sudah Pak. kondisi kelasnya sudah baik. Silakan dipimpin berdoa dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Fer, silakan Fer. Siapa? Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Sehat Pak Guru? Ada yang sakit nggak hari ini? Ada yang sakit? Nggak ada ya? Ada, Pak. Putri sakit, Pak. Putri sakit, Putri ya? Iya, Apa nanti kemarin siang itu ya? mau Iya ya. Kok sampai saya tahu dikirimi dia sampai di rumah sakit gitu. Iya. Makanya harus jaga kesehatan ya anak-anak ya. Jadi kesehatan itu penting banget. Kesehatan itu murah, tapi kalau sudah nggak sehat itu yang mahal ya anak-anak ya. Jadi silahkan jaga kesehatannya, apalagi sekarang dunia sudah agak sedikit nggak sama seperti yang dulu ya. Nah makanya kalian harus jaga kesehatan semua. Oke, berarti yang nggak masuk Putri ini ya? Iya, Pak. Jadi semua masuk, oke, Rizka, Fatur, Rama, ada semua. Oke, sebentar ya. Ya, hari ini kita akan bahas ini ya, jadi infrastruktur kabel. Tapi sebelum itu kita harus prepare dulu ya. Ada 4 poin ini yang harus kita prepare atau persiapkan. Semua kelihatan ya, anak-anak ya. Kelihatan, Pak. Jadi ada semangat, paham SOP, bekerja, selalu berhati-hati dan sebagainya. Tapi seperti biasa, jadi saya cerita dulu di awal biar nggak sepanjang semuanya. Kalian tahu Brodin sama Nuril nggak anak kelas 3? Tahu ya? Iya, Pak. Tahu, Pak. Tahu tapi Iya, nggak itu. kenal, Pak. Nggak kenal ya, tapi ya nggak apa-apa, karena masih kelas 1 ya. Nah, Brodin sama Nuril itu dia setiap hari setelah mereka sekolah, jam 2:30 tet bel itu ya, semua siswa kan pulang tuh. Nah, hanya Brodin dan Nuril yang masih di sini. Ini real di sini ya. Kalau kalian belum tahu ya coba dicek ya, 2:30 pasti ada 2 anak itu. Nah, anak itu ngapain? Gitu. Nah, karena memang di sini itu kita bisa memfasilitasi anak untuk apa ya istilahnya ya, untuk mengembangkan diri, dan terutama untuk anak-anak yang memang kurang dari segi ekonomi. Akhirnya 2 anak ini kita rekrut sebagai tim kita gitu di tim IT. Jadi ada bantu kepala lab sama IT. Siapa tadi namanya? Brudin sama Nuril. Nuril, Pak. Masih ya harus fokus ya kalian ya, harus fokus. Nah, mereka itu kalau kalian tahu latar belakangnya dulu ya, yaitu waktu PKL kelas 2 itu dia PKL di sekolah. Nah, kalau anak di sini PKL-nya di sekolah, berarti dia secara kemampuan kurang begitu baik, kurang begitu bagus. Kenapa nanti ketika nanti dikirim ke instansi malah ngerepoti ya, di sana jadi nilai negatif bagi kita, akhirnya mereka PKL di sini. Karena nakal banget ya anak 2 ini. Jadi Brodin sama Nuril nakal banget. Tapi dari proses tersebut kita tahu ternyata walaupun anak ini nggak bisa apa-apa dari segi kompetensi, ya misalkan anak-anak ini nggak bisa bikin kabel misalnya atau yang lain lah ya. Tapi mereka ini ada manutnya sedikit. Nah ternyata sampai berproses sampai sekarang yang nanti akan mewakili LKS itu ternyata salah satu dari anak 2 ini ya. Jadi Brodin sama Nuril. Mereka itu berusaha keras supaya nanti SPP-nya nggak bayar gitu ya. Terus kemudian dia juga berusaha keras biar nanti dia bisa dapat apa-apa setelah dia lulus. Nah, kira-kira poin-poin yang bisa kalian dapatkan dari cerita singkat itu gitu, apa? Ayo, siapa ayo yang bisa jawab poin utamanya ya.
Rizka gimana Rizka? Tata krama Pak, apalagi manut itu loh Pak. Manut, oke. Manut kunci ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya itu ya, manut ya. Ada lagi nggak kata-kata yang lain selain manut? Ada? Berusaha itu Pak, bayar SPP gratis. Oke, jadi memang mereka ya mungkin ada alasan untuk itu ya. Jadi sebenarnya nyambung dengan poin yang pertama, yaitu semangat dan gigih dalam belajar. Nah, dari sini kalian harus semangat ya. Mereka yang dengan keterbatasan apapun ya di situ ya, tetap semangat mereka walaupun ya pasti ada lah apa ya namanya ya. Seperti apa minder dan sebagainya. Teman saya nggak seperti ini, saya kok setiap hari kok seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat karena memang kalian nggak berusaha seperti itu pun mereka harusnya semangat. Oke, terus cerita yang kedua ya, cerita yang kedua. Sebelum kita masuk ya, kita santai-santai dulu. Nah, habis ini kan kita belajar ini ya, belajar apa namanya tadi, konektivitas ya, infrastruktur. Kalau bahasa infrastruktur, teman-teman atau anak-anak tahu nggak artinya infrastruktur itu apa? Gedung, Gedung. Ya, perencanaan gedung apa? Oke, apa ya kira-kira infrastruktur ya? Ada yang tahu nggak? Sarana prasarana, Pak. Sarana prasarana, oke. Khususnya nanti kita akan belajar sarana prasarana di jaringan lokal ya, jaringan lokal. Jaringan lokal berarti ya hanya sedikit lah lingkup kecil. Nah, terkait dengan infrastruktur, maka kita pasti langsung apa ya istilahnya? Langsung praktek, langsung megang alat-alat yang memang dia ada di situ dengan segala macam resikonya. Nah, makanya poin kedua adalah paham SOP. Jadi sudah saya sering apa ya istilahnya, sering saya bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka ketika kalian praktikum pasti harus paham SOP. Kenapa? Nanti bakal ada kejadian-kejadian yang di luar itu, entah itu membahayakan dan sebagainya. Nah, ini cerita yang kedua relate nih. Kalian tahu kakak kelas kalian yang 2 tahun yang lalu sudah lulus nggak? Oh, belum tahu ya, kalian kelas 1 ya. Namanya itu Handoko, ya, namanya Handoko. Siapa namanya? Handoko. Handoko, Pak. Handoko. Itu kalau saya panggilannya dulu Ndok ya, karena ada kosakata Ndok di situ. Ada Handoko. Nah, Handoko ini seperti kasusnya Nuril sama Brodin. Nah, jadi dia dulu itu tim kita juga. Jadi dia kerja setengah 3 sampai jam 5 atau sampai jam 7 malam untuk biar bayar SPP dan sebagainya. Nah, Handoko ini manut, ya dia manut, terus kemudian dia juga bisa, ya dia secara kompetensi paham, tapi dia punya satu hal yang nggak bisa dia pungkiri, dia pasti punya sesuatu kelemahan itu. Namanya atau kelemahannya adalah ceroboh. Nah, ini poin yang kedua ya, kalian harus tahu bahwa poin yang kedua ini harus kalian catat di bukunya masing-masing. Apa? Poin yang kedua adalah apa, Nana? Ceroboh, Pak. Ceroboh. Oke. Jadi ceritanya gini. Jadi si Handoko ini lagi prepare untuk ujian nasional dulu ya, dan ujian nasional dulu. Nah, kebetulan ada kabel di situ yang antara komputer di belakang sama server depan nggak nyambung. Nah, dari situ dia inisiatif untuk bikin kabel baru ya. Kebetulan di situ ada kabel, kemudian dia bikin kabel jaringan baru. Nah, dari situ dia itu nggak dipahami SOP-nya. Akhirnya Handoko sama temennya ya namanya Ayub ya. Nah, Handoko sama Ayub bergurau. Ya, bergurau dan kejadian fatal itu terjadi. Apa kejadian fatalnya? Kalau kalian tahu, habis ini kalian semua tahu ya, ada yang namanya tangkrimping. Ya, ada yang namanya tangkrimping. Apakah semua pernah lihat itu? Coba, ada nggak yang tahu Iya, Pak, tangkrimping pernah itu? lihat, Pak. Tahu ya? Pernah lihat, Pak. Tangkrimping itu kan ada yang paling ujung, itu pasti ada lubang-lubang untuk memasukkan konektor itu ya. Nah, Iya, yang Pak. di tengah-tengah itu kan ada untuk motong kabel. Ya. Nah, ketika dia melakukan motong kabel dengan bergurau, akhirnya dia ceroboh gitu ya. Nah, tangannya bisa membayangkan ya, jarinya kira-kira kenapa jarinya? Kepotong. Nah,
Ya nggak kepotong juga ya, kepotong kan malah. Tang, Pak. Nah, jadi Berdarah, hampir Pak. putus. Ini real ya kejadian ya. Tarik, Pak. Hampir putus. Jadi sampai saya bawa ke rumah sakit karena memang dia ceroboh untuk itu. Nah, jari manisnya atau jari telunjuknya dia kena potongan tangkrimping. Nah, makanya sebelum kita nanti lanjut untuk praktek, kalian harus paham SOP-nya. Paham di sini ya, anak-anak ya. Nah, terus kemudian ketiga harus bekerja sesuai dengan K3, itu hampir sama. Dan yang terakhir selalu berhati-hati dalam bekerja. Oke, dari cerita yang kedua, ya, dari cerita yang kedua, anak-anakku sekalian ya, yang cantik, yang ganteng, ya. Poin utamanya apa selain 3 ini? Ada nggak yang lain? Coba. Ada yang bisa menyimpulkan cerita yang kedua? Selain berhati-hati, harus bekerja sesuai K3. Ada? Harus Firdaus berdoa, mungkin? Pak. Berdoa, Pak. Oh, harus berdoa. Oke. Ya, itu Harus sesuai prosedur, Pak. Ya, sip. Tapi ditambahi ya, berdoa ini penting ya. Karena kita akan religius, istilahnya itu di Pancasila saja kita yang nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, di sini enggak ada. Ya, mohon maaf, nanti saya akan masukkan ke sini. Terima kasih ya. Tadi yang menjawab berdoa siapa tadi? Salah, Pak. Sama Rizka. Oh ya. Tapi kayaknya cowok tadi ya yang bilang ya. Tapi nggak apa-apa wes, tak catat. Ketambahan sama Fatur, Pak. Oh, Fatur. Oke, terima kasih. Tadi sudah sholat subuh, Fatur? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya wes. Karena ya itu ya, agama itu penting ya. Mohon maaf kalau di sini ada yang agamanya non muslim. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Wes, kita lanjut. Kalian sebelum tahu apapun ya tentang apa yang saya ajarkan, wes ini coba kalian jawab. Kenapa komputer di lab? Ya kalian kan sekarang sudah di lab nih posisi ya. Kenapa komputer di lab yang kalian pakai itu bisa terhubung dengan internet? Oke, salah satu silakan menjawab ya. Kira-kira saja nggak masalah. Ini nggak ada penilaiannya ya. Ada kabelnya. Ada kabelnya, Pak. Kabel, oke, kabel. Terkoneksi dengan router, Pak. Oh, router. Ada kabel. Switch, Pak. Ada router. Ya. Oke, ada switch. Karena kalian tahu ini karena kemarin kita sudah bahas desain topologi ya, makanya sudah paham komponen-komponen ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur itu berarti sesuatu yang bisa kita pegang dan kita instalasi di situ. Nah, pertanyaan kedua relate nih. Apa yang membuat komputer yang kalian operasikan itu ya? Jadi kan kemarin kalian waktu Vicos ya, Vicos itu yang kursus komputer Excel Word itu kan bisa toh ngeprint dari belakang, terus keluar printnya itu di meja guru depan. Kan itu kan agak aneh ya bagi kalian yang belum pernah ya. Nah, itu kenapa kok bisa? Ya, coba. Karena printernya di-sharing, Pak. Karena sharing terhubung, Mbak. Printernya di-sharing. Terhubung. Oke, masuk ya. Oke, di sini saya tandai kata-kata yang sangat bagus di sini, yaitu terhubung. Oke, terhubung ya. Kalau bahasa Facebook itu connecting people, berarti menghubungkan orang. Nah, kalau di sini connecting network ya, berarti menghubungkan jaringan. Oke, terhubung ini kata-kata yang sangat penting di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah jaringan komputer harus ada keterhubungan, gitu ya. Harus ada keterhubungan. Kebetulan pada saat ini kita akan bahas infrastruktur. Ya. Kita akan bahas infrastruktur yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Oke, masih fokus ya berarti ya. Ayo kita fokus, agak senang sedikit ya. Rotok-rotok surem. Tadi malam sudah tidur nyenyak ya kalian ya? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum tidur nyenyak, Pak. Tugas, Pak. Tugasnya, Pak. Istilahnya. Belum tidur nyenyak ya, wes nggak masalah. Revisi, Pak. Ya. Oke, yang sudah tidur nyenyak selamat ya, selamat. Saya sudah tidur nyenyak juga sih, tapi nggak masalah. Tetap harus ceria ya, tetap harus ceria. Targetnya hari ini apa? Nah, oke, targetnya adalah ada 3 ya, ada 3. Kalian harus fokus ke sini, nggak boleh melebar-lebar yang lain ya. Target pertama yaitu paham tentang kabel jaringan. Jadi paham itu kan masalah kalian bisa bukan masalah bisa atau tidak ya.
Paham itu berarti mengerti. Paham ya, Rek, ya? Mengerti. Jadi mengerti, oh kabel ini itu menghubungkan komputer itu sama printer ini misal. Oh kabel ini untuk menghubungkan antara komputer yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Komputer dengan server dan sebagainya. Oke, itu target hari ini ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah bisa membuat. Nah, jadi ada bisa membuat. Jadi kalian nanti praktek ya, praktek semua bisa membuat kabel jaringan. Kabelnya seperti apa, Pak? Oke, nanti kita bahas yang lebih dalam ya. Nanti kalau kita masukkan yang lebih rinci di sini, kalian malah pusing nanti. Yang ketiga yaitu bisa menguji. Jadi kan tentunya ya kita bisa bikin terus harus diuji. Kan kita kan pernah tuh, kan pernah nggak kalian ke dealer Honda, pernah nggak ke bengkel motor gitu, pernah? Pernah, Pak. Nah, di situ ya bener-bener ya nggak membuat. Cuma di situ ketika sudah direparasi atau sudah dibenerkan, pasti dilakukan apa yang terakhir-terakhir? Pengecekan, Pak. Oke, pengecekan dinaiki nggak sama si tukang servisnya? Dinaiki Pak, dicoba. Dinaiki terus dibelayer-belayer gitu ya. Dibelayer-belayer sampai akhirnya dia lari kenceng. Ngebut Pak. Iya, terus ngebut. Ya memang tukang servis itu ya harus ada harus ada lisensi drivingnya ya. Harus ada SIM lah minimal. Karena memang dia setelah proses melakukan itu ya harus di test drive, harus di test drive. Nah, sama seperti kita nanti, kita nggak boleh hanya bisa membuat saja. Ya, kita nggak boleh hanya bisa membuat, tapi kita harus bisa mengujinya. Paham di sini ya, 3 target ini ya. Paham semua? Oke, jadi targetnya sudah paham semua. Ada lagi ya? Paham. Let's begin. Jadi agak saya bahasa Inggriskan sedikit, soalnya kan saya di desa ini ya, kalian di desa semua kan pasti bahasa Inggrisnya roto-roto angel ya, pasti sepertinya ya. Tapi ya mohon maaf kalau kalian sudah bisa. Let's begin artinya adalah kita mulai. Mari kita mulai. Are you ready? Are you ready artinya apa? Apakah kamu siap? Siap, Pak, siap. Oke, siap. Siap. Kayaknya nggak saya. Apa kamu siap, Pak? Oke, siap ya. Terakhir sudah nggak? Oh, sudah selesai. Oke. Kayak biasanya, kalian akses ya, kelihatan ya semua ya. Kalian akses linknya yaitu s.id/informatika_tjkt. Silakan kalian tulis di bukunya masing-masing dulu ya. Link ini. Harus login nggak, Pak? Kenapa? Harus login nggak? Oh, nggak usah login ya. Nggak usah login. s.id_informatika_tjkt. Kok underscore lagi ya? Tadi slash ya, sorry. Oke, s.id/informatika_tjkt. Nah, di sini kita sudah belajar desain topologi jaringan. Itu 2 minggu yang lalu ya. Masih banyak yang ingat ya ini ya, anak-anak semua ya. Oke, yang kedua, minggu kedua kita sudah belajar simulasinya. Jadi kita sudah bikin desainnya, kemudian kita sudah bikin simulasinya. Nah, hari ini ada ini fokusnya, yaitu belajar infrastruktur. Oke, kita belajar infrastrukturnya, khususnya adalah kabel. Oke ya, berarti kalian sudah paham ya kita belajar apa hari ini? Infrastruktur, Pak. Oke, khususnya di bagian Kabel. kabel. Oke, berarti kita akan bikin dan menguji kabelnya. Seperti biasa, saya nggak akan menjelaskan dulu ya. Jadi kalian klik bagian handout infrastruktur kabel pada konektivitas jaringan lokal. Silahkan kalian klik, kalian baca mandiri dulu ya. Selama 5 menit, silahkan kalian mengeksplorasi diri sendiri dulu. Bagaimana tentang teori mengenai infrastruktur kabel pada konektivitas jaringan lokal. Silakan kalian klik, nanti akan muncul seperti ini ya. Apakah ada yang bermasalah dengan linknya? Tidak, Pak. Tidak. Oke, Firdaus aman, Firdaus. Lancar. Lala aman, Lala. Oke, Kurnia. Aman, Pak. Sudah Pak. bisa? Bisa, Pak. Oke, sudah ya. Ferry sudah sampai mana bacanya, Fer? Masih ini Pak, masih Jenis-jenis ya? Iya Pak.
Oke, dari Baca-baca masih jenis-jenis dulu, nggak Pak. masalah ya. Jenis-jenis kabel jaringan itu kan ada berapa nih, Fer? Ada kabel koaksial ya. Terus apa lagi itu di situ? Ada kabel Ada kabel twisted Kabel pair ya. twisted pair. Ada Terus fiber. ada fiber ya. Oke. Oke, sudah. Rizka dari mana bacanya Rizka? Saya sudah ke kabel fiber, Pak. Oke, fiber. Oke. Sip. Oke, yang belum saya review siapa ini? Saya sudah sampai kesimpulan, Pak. Wih, sampai kesimpulan. Oke. Siapa ya? Saya nggak lihat ya. Siapa tadi? Lala, Pak. Oh, Lala. Oke, Lala sampai kesimpulan. Rama. Kakak ngebut, Ini- Pak, itu, Pak. Rama. Oh iya. Rama gimana Rama? Masih ngerjakan, Pak. Oh, masih ngerjakan apa? Ini cuma baca tok. Kamu ini hanya ngerjakan. Baca saja ya. Nggak usah dikerjakan apa-apa. Iya, ngerjakan kesimpulannya, Pak. Maksudnya, Pak. Ya nggak ada sih sebenarnya di sini kesimpulan. Tapi nggak masalah ya. Yang Sampai sampai crossover, konektor Pak. RJ. Ya, Fatur. Sampai mana tuh? Sampai crossover, Pak. Oh, sampai Nomor cross. 7. Sampai cross ya. Berarti nomor 7. Oke. Ada yang sudah hafal dengan pinnya? Coba saya cek dengan kalian mengeksplorasi mandiri ya. Ada yang sudah hafal T568A yang mulai dengan putih hijau? Siapa ya di sini ya yang pinter ya? Coba saya cek. Siapa yang sudah hafal? Coba siapa yang belum saya panggil ya di sini? Ainun. Nah, Ainun. Oke, Ainun. Mana? Halo, Ainun. Coba, ya, coba dihafalkan yang bagian T568B. Coba disebutkan, Nun. Yang B. Warnanya. Iya, Pak. Ya, warnanya apa? Putih, oranye, terus? Putih oren, putih hijau, putih biru, hijau, coklat. Oke, bagus. Ainun sudah hafal ya yang B ya. Ada yang sudah hafal yang A? Coba, yang sudah hafal yang A nanti saya kasih nilai plus. Saya, ya. Pak, saya. Siapa ini? Kurnia. Kurnia. Ya? Ayo, Kur, ikut. Saya, Pak. Hijau, putih, hijau. Putih, oren, biru. Biru. Putih, biru, oranye, terus? Halo, lu kok nggak ada suaranya? Ya, sudah ya Kurnia ya, sudah. Sepertinya jaringannya macet, Pak. Oh iya wes. Ada yang bisa menggantikan Kurnia? Yuk, harus hafal ini ya. Harus hafal. Rama tadi nggak tumbuh Rama nanti ya. Saya, Pak. Oh iya, ayo. Wah, kamu ini nang kantin nih. Oke, ayo. sirep, Pak. Yang A. Hafalkan yang A. Oh, yang A, Pak. Saya merem ya, Pak? Iya, merem. Oh, iya. Silakan. Putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Oke, bagus. Nah, inilah standar yang nanti akan kita pakai ya. Kalian kan sudah mengeksplor mandiri semua toh? Jadi yang pada intinya ada dua jenis kabel, benar? Ada strike sama apa? Cross. Oke, ada strike sama cross. Kalau strike itu apa? Kabel ujungnya sama. Oke, bagus. Jadi strike itu adalah kabel yang tipe konektornya yang ujungnya itu sama. Yang misal sama-sama A atau sama-sama B, gitu ya. Nah, tapi standarnya untuk Indonesia itu strike itu yang tipe B, yaitu T568B yang awalnya putih oranye dan seterusnya. Oke, biasanya untuk strike ini digunakan untuk apa? Kira-kira? Kalau berasal Untuk dari dua perangkat yang berbeda. Oke, bagus. Contohnya PC sama komputer. Oke, PC sama komputer. Tapi PC sama komputer sama ya kayaknya ya. Komputer sama switch kayaknya ya. Oke. Terus kalau cross itu adalah apa? Ferry.
Bu Ferry kayaknya izin ke belakang tadi ya. Ya wis. Kalau cross itu adalah kabel yang ujungnya beda. Paham ya? Oke, kabel yang ujungnya beda. Yang satunya A, yang satunya B. Paham di sini ya? Oke. Terus untuk menghubungkan perangkat yang sama, misal komputer dengan komputer. Nah, ini kalian bisa explore mandiri sampai bawah ya. Ini contohnya kabel strike. Ya, jadi ujung yang satu A, yang satunya A, yang satunya B, yang satunya B. Kita pakai standar yang B, ya. Oke, terus ada kabel cross. Kalau ujungnya beda. Oke, kita sudah eksplor mandiri dan sudah diskusi, ya. Terus kemudian sekarang saya praktekkan secara langsung, ya. Praktekkan secara langsung gimana caranya membuat kabel cross dan strike. Nah, ini adalah nggak kelihatan ya, sebentar. Oke, ini apa ini? Tang, Pak. Yang ini, tang krimping. Kalau yang ini ya, Kabel. Oke ya, kabel apa ini? TV, Pak. Ya. Terus ada yang satunya yaitu RJ45. Oke ya. Jadi kalian hanya butuh 3 bahan itu untuk praktikum ya. Oke, langkah pertama yaitu kalian potong kabelnya seperti ini ya, kalian potong. Kalau sudah ya, potongnya agak susah ya. Kalau sudah dipotong maka dikupas ya. Silakan kalian kupas seperti ini. Oke, sampai selesai ya, sampai selesai dikupas. Ini anginnya sini ya. Oke ya, dikupas seperti ini. Setelah dikupas, diurutkan. Ya. Kalian urutkan mulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu ya, Rek ya. Dari sini kira-kira sulit nggak untuk proses kupas? Sulit ya. Nah, setelah diurutkan, maka langsung dirapikan. Ya. Kalian rapikan seperti ini, ya, kalian rapikan. Terus kemudian setelah rapi, kalian bisa memasukkan, ya, dilihat dari belakangnya, bisa memasukkan kabelnya ke dalam RJ4. Oke, dari sini ada yang ditanyakan belum? Tidak ada ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, setelah itu di crimping. Ya, setelah itu silakan lakukan crimping dengan memasukkan kabelnya ke dalam tang crimping. Ini ya. Kalau sudah dibuat, maka kalian harus bisa mengujinya ya, dengan cara ambil tester ya, seperti ini. Oke. Terus kemudian masukkan ujung kabel yang satunya ya, seperti ini. Kemudian sama ujung kabel yang satunya. Seperti ini. Ya. Terus kemudian silahkan dihidupkan. Kalau misal urutannya 1 sampai 8 dia berhasil, maka dia sudah sukses diuji. Oke, paham semua ya untuk demonstrasinya ya? Ada yang belum paham silakan ditanyakan ya, mumpung ada waktu. Sudah paham, Pak. Oke, kalau sudah paham silakan semua akses ss.id tadi ya. Terus kemudian silahkan download LKPD-nya. Saya akan jelaskan LKPD-nya di sini. Kelihatan semua ya. Nah, silahkan download LKPD ini. Terus kemudian masuk ke dalam infrastruktur kabel ya. Kemudian masuk ke dalam LKPD prosedur pembuat kabel jaringan. Nah, silakan download semua ya, silakan download semua. Terus kemudian lakukan checklist dulu untuk persiapan alat ya. Ayo silakan semua ngambil alat semua. Yang di belakang ada tang, ada kabel, ada RJ, semua ambil ya. Oke, sudah ngambil semua? Rizka, RJ-mu kurang Rizka. Kurang 2. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini, Pak. Mengambil Ya, Lala itu bukan tang krimping ya. Diambil yang tang krimping. Pak, kabelnya jelek, Pak. Ya, ditukar yang ditukar yang bagus ya, dipotongkan lagi. Silakan diambil. Oke ya, silakan checklist bagi yang sudah tang krimping sudah,
LAN tester sudah, kabel UTP sudah semua ya. Nah, terus kemudian lakukan prosedur pembuatan kabel. Oke, sekarang semua melakukan crimping ya. Mulai memotong ujung, mengupas kulit dan sebagainya sampai terakhir. Pak, tadi saya waktu jenengan demonstrasi saya kok nggak kelihatan, saya kok nggak tahu. Oke, kalian bisa akses di s.id bagian yang teks dan video demonstrasi ya. Nanti akan muncul tutorial lengkap ya, mulai dari persiapan peralatan, ini cara memotong kabelnya ya. Kalau kalian nggak paham cara memotong kabel, itu videonya diulang-ulang, jadi kalian harus paham di situ. Terus kemudian di sini ada cara ngupas ya. Bagi yang tadi lupa cara ngupas, itu caranya dimasukkan ke yang ada lubangnya, ditarik gitu ya. Terus kemudian ini urutan kabelnya. Setelah diurutkan, kemudian diukur panjang kabelnya sesuai dengan jaket yang ada di situ. Kemudian dipotong ujungnya biar rapi ya, seperti ini, seperti yang ada di video. Kalian bisa mengulang-ulang video ini. Kemudian masukkan kabel ke dalam RJ. Nah, sampai urutannya benar. Yang terakhir adalah konektornya di crimping, pakai tang crimping. Nah, ini demonstrasinya sampai menguji ya, jadi sampai menguji kabelannya selesai. Oke, bagi yang sudah selesai bisa langsung ditunjukkan ke saya ya, bisa langsung ditunjukkan ke saya. Ini Pak kabelnya Pak. Sudah selesai. Tes, Pak, Ya, tes. oh iya, sini. Pinjam tester Pak. Oke, silakan. Ini. Ini saya juga sudah selesai Pak, pinjam tester Pak. Iya, silakan. Pak, ini testernya rusak ini, baterainya habis Pak. Wah, ya saya minta Mas Nandu dulu, bentar ya. Oke, sudah? Oh, kayaknya sudah bagus semua. Loh, punya Ferry kok jelek? Diperbaiki Fer, Fer. Ujungnya nggak boleh gini Fer, ya, nggak boleh gini. Oke, Rama jangan ke kantin mulu ya Rama ya. Ayo sini belajar semua. Di ini sudah, Rama sudah. Oke, Lala gimana Lala? Saya cek semua ya di sini ya. Saya catat semua. Sudah Pak, sudah berhasil nomor 1 tadi. Oke, sudah berhasil semua. Wes, sip. Oke, bagus. Wes. Oke, sekarang coba bawa punyanya Ferry. Kayaknya Ferry tadi agak kurang berhasil ya. Iya Pak, kurang berhasil Pak. Ya, coba punyamu mana? Oke, ini ya Fer ya, punyamu ya. Fer, Oh ya? enggak Pak, betul Pak, itu punya saya Pak. Oke, ini ujung yang satunya udah benar Fer. Enggak Pak. Jadi jaket kulit ini, kulitnya jaketnya udah masuk ke dalam konektor. Nah, akhirnya ketika digini-ginikan, ya, dia sudah kenceng gitu ya. Nah, tapi yang satunya, coba dilihat teman-teman yang semua. Kenapa ini saya bilang salah? Kurang Jaketnya belum masuk Pak, kurang masuk. Kabelnya belum masuk, benar. Jadi kabelnya ini belum masuk. Makanya dia harus di-crimping ulang. Ini RJ-nya bisa dipakai lagi nggak? Bisa Pak. Oh, nggak bisa. Bisa Pak. Nggak bisa Pak. Sudah nggak bisa ini. Ya nanti ambil yang baru lah, di depan banyak ya, ada satu box. Oh iya Pak. Ya, ini nggak bisa. Nah, kalau nanti diuji gini, dia akan lepas. Ya, dia akan jelek nanti. Oke, sudah tahu, paham semua ya kabel mana yang baik, kabel mana Paham yang Pak. jelek. Oke, Paham, Pak. terima kasih semuanya. Silahkan masuk SID lagi untuk yang terakhir ya. Silakan masuk SID lagi, terus kemudian kerjakan bagian refleksi peserta didik. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, ya, terima kasih. Kita sudah evaluasi punyanya Ferry tadi agak jelek ya, nggak masalah. Yang penting nanti Iya, Pak. kalian sudah Ibu bisa beli saya, semua. Ya, nggak apa-apa Fer, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya Fer ya. Semuanya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Terus kemudian silakan diupload ya LKPD-nya tadi yang sudah diketik, tadi, silakan diupload ke bagian bawah sendiri, yaitu pengumpulan tugas ya. Di sini akan ada kelasmu, tapi masuk di sini dulu ya, kelasmu 10 TJKT 1, buat sebuah folder di sini seperti ini ya. Misal gini ya. Terus kemudian masukkan LKPD-nya, diupload di dalam folder Ferry. Paham semua ya? Paham Pak. Oke, kalau sudah paham, oke, saya stop. Ya,
Terima kasih semuanya. Jadi untuk hari ini banyak pelajaran yang kita ambil. Tentunya ini akan jadi bekal untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan belajar langsung praktek di dalam lab. Kita langsung pakai kabelmu sendiri-sendiri yang tadi, kita coba praktek menghubungkan kabel komputer yang satu dengan komputer yang lain di materi konfigurasi jaringan lokal. Oke, terakhir dari sini ada yang tanya lagi? Semuanya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Mungkin itu ya. Silakan ketua kelas tadi yang memimpin doa untuk kita mengakhiri pertemuan hari ini. Siapa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Ferry, ketua kelas, anak-anakku sekalian yang cantik dan yang ganteng-ganteng ya. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan wajah yang sangat bahagia. Ya, bisa ditunjukkan senyumnya semua? Coba. Oke, sudah senyum semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.